Shalom saudara-saudara. Shalom. Siap untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari kita mau terlebih dahulu kita masuk di dalam doa, saudara. Bapa, terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Kau limpahi kami dengan kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami dapat kebait-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu lagi ya Bapa. Menikmati firman-Mu, suara-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah pagi ini Tuhan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Di saat pujian kami naikkan, penyembahan kami naikkan, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan berkat Engkau berkati Tuhan. Yang mengalami masalah, mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kami siap menyembah-Mu Tuhan. Biarlah penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dari Tuhan, semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari umat Tuhan
lebih dalam Tuhan, dalam garismu yang tiada kasih yang melebihimu. kasih yang Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Kenali Allahmu lebih lagi, kenali Dia lebih lagi sekarang. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Yesus. Menyembah-Mu, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Yesus Tuhan, kami ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan, ini kami Bapa, kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari kasih yang melebihi. tiada kasih seperti-Mu Yesus. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih-Mu,
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari berikan sekali lagi kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Amin, saudaraku. Kita hidup bukan hanya untuk hidup sebagai manusia, tetapi kita menjadi penyembah-penyembah Allah. Amin. Berikan salam ke kanan kiri saudara kita, katakan Tuhan baik. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari umat Tuhan berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama-Mu. Amin. Tak akan ku gentar, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku Tuhan ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, hadapi kehidupan. Kau mengangkatku Tuhan ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidup, panji keselamatan. Amin Yesus, setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku.
Haleluya. Saudaraku, hidup ini nggak mudah. Ya, tetapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita alami kemenangan demi kemenangan. Amin, saudaraku. Haleluya. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan, panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan Yesus yang hebat, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Amin. Berjalan bersamamu Yesus, itulah kerinduan kami Tuhan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasanya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan seumur hidupku. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus yang hebat. Oh, benar Tuhan, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu Tuhan seumur hidupku. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yesus yang terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Mari nyanyikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
Yesus yang terbesar. Amin. Saudaraku, kita berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang pertama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Engkau yang mengasihi kami Tuhan, Allah yang memeliharaku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Allah yang mengasihi kami, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, haleluya. Mari saudara, persiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita diberkati lewat firman Tuhan. Amin saudaraku. Sesungguhnya orang yang disertai Tuhan, kehidupannya tidak akan kekurangan. Sebab anugerah demi anugerah melimpah di dalam kehidupannya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup
anugerah, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, Tuhan segalanya, hadir-Mu Yesus, mari saya undang saudaraku bagi berdiri. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari umat Tuhan naikkan dari hati-mu. Anugerah-Mu, kami tidak bisa hidup tanpa anugerah-Mu Tuhan. Kami hancur Tuhan dengan kekuatan kami sendiri. Kekuatan kami terbatas Tuhan. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, sama karena anugerah-Mu, bukan dengan kekuatanku.
Sama-sama katakan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, yang meriah bagi Yesus. Oh, kasih dan sayang-Mu Tuhan. Kasih dan sayang Tuhan, itulah sumber kekuatan kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan kami perlukan Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan kami perlukan Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan bersama dengan Engkau. Sebab ada anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengan iman Tuhan, kami mau hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mengimani pujian ini Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Berkati Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, hamba-Mu Tuhan, Bapak Christian Tuhan, yang akan menyampaikan benih firman-Mu, supaya firman ini menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan, menjadi berkat untuk kami melewati hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami yang terbaik. Haleluya. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kita akan diberkati lagi oleh tim MLC yang akan dilayani oleh Bapak Christian. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk Bapak Ibu, kekasih Tuhan, Jemaat GBDI Sion Permai. Sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita ada sebagaimana kita hari ini masih ada di dalam dunia ini. Saya terkesima dengan kata-kata pujian sepanjang ibadah tadi yang sudah kita naikkan. 3 hal yang saya tangkap. Tuhan itu kekuatanku. Bahkan Raja Daud pernah berkata, Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan, Engkaulah perisai hidupku. Yang namanya perisai itu selalu ada di depan, bukan di samping, bukan di belakang. Lalu kata-kata kedua yang saya tangkap, tadi dari yang disampaikan Ko Ferry, Tuhan selalu menyertai kita. Tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dan yang terakhir, kata-kata pujian yang terakhir tadi adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Masih terus melimpah dalam setiap aspek kehidupan kita. Sepertinya sepertinya nyambung dengan apa yang ingin saya bagikan kepada Anda semuanya. Sebelumnya tidak habis-habisnya kami dari tim Mission Link Center selalu mengucapkan terima kasih untuk segala kebaikan, respon, sambutan, dan juga dukungan serta juga supportnya untuk pelayanan misi kami. Tahun 2024 hampir selesai. Kita sudah ada di penghujung, tinggal 1 bulan lewat beberapa hari lagi. 4 agenda besar yang sudah kita jalankan dalam pelayanan misi ke Kalimantan, ke Lampung, dan kemarin terakhir minggu yang lalu kami ada di Denpasar, Bali. Karena tiap 6 bulan sekali kita ada kontrak pelayanan di kota Bali. Kita tahu kota Bali kota yang bebas, semua suku bangsa ada di kota Bali. Memang kotanya ramah, kota pariwisata, tapi tantangannya juga sangat amat berat.
Tapi banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen hari-hari ini yang kami lihat, kami pantau berkembang secara signifikan. Roh Tuhan bekerja dengan dahsyat sekalipun banyak batasan-batasan yang terjadi. Ya, puji nama Tuhan. Kenapa? Karena ini menjelang hari-hari yang terakhir. Nah, Bapak Ibu, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Tuhan, juga kepada Anda semua. Izinkan waktu saya menyampaikan renungan firman Tuhan ini, saya dipersilakan untuk duduk. Karena saya merasa lebih nyaman kalau saya duduk daripada berdiri, nanti kaki saya bengkak. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang kita kasihi, Ibu Andreas bersama diaken, majelis, semuanya dan keluarga besar daripada Sion Permai ini yang selalu memberikan kesempatan, kepercayaan kepada tim kami Mission Link Center. 2 hari yang lalu Ko Tiongking tanya kepada saya, Pak Kris, Bapak mau khotbah apa? Mungkin ada temanya. Lalu saya berpikir sejenak. Bagaimana caranya? Karena kita ini sudah ada di penghujung tahun 2024 dengan segala suka dan duka. Mau nggak mau kita akan mengakhiri tahun 2024 dan kita akan masuk di tahun baru 2025. Banyak orang memprediksi, para ekonom, politikus dan lain sebagainya, mereka sudah memprediksi, sudah mengukur bahwa tahun 2025 tidak lebih baik dari tahun 2024. Tahun 2025 penuh dengan misteri, penuh dengan kegelapan, suram, dan lain sebagainya. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi di tahun 2025, tapi yang jelas pergumulan kita tidak akan selesai. Masalah kita tidak akan selesai, justru masalah kita akan bertambah. Sementara saya dengar teman-teman saya orang dunia, dia ngomongnya begini. Muda kaya raya, mati masuk surga. Itu semua yang diinginkan oleh setiap manusia. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan akan membuahkan hasil yang signifikan. Tapi maaf, ukuran yang dunia tentukan dengan sebuah kesuksesan dan keberhasilan sangat amat berbeda dengan yang daripada Tuhan. Sebab jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yang bagus bagaimana, yang baik bagaimana? Yuk kita akan belajar pagi hari ini dari seorang nabi yang besar pada zaman waktu itu, dipakai oleh Tuhan dengan amat sangat dahsyat. Dan Tuhan berjanji akan memberikan keberhasilan, akan memberikan kesuksesan sepanjang 3 hal yang kita lakukan. 1, kita dengar-dengaran. 2, kita taat, masuk ke dalam relung hatimu menjadi sebuah rema. Dan yang ketiga, kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Ada 3 rumusan supaya Bapak Ibu Saudara bisa meraih yang namanya kesuksesan dan keberhasilan. 1 namanya syama. Syama itu artinya beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti pagi hari ini. Anda sedang mencari kehendak daripada Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 18 berkata, ada satu perbedaan yang besar orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan kebiasaan mereka orang fasik. Jadi artinya kuasa ibadah seperti pagi hari ini begitu hebat, begitu kuasa, begitu sakral di mata daripada Tuhan. Setelah syama
namanya siamar. Siamar itu berpegang kepada setiap janji-janji firman Tuhan. Karena patokan hidup kita, barometer hidup kita supaya berhasil dan sukses adalah firman Tuhan. Raja Daud pernah menyitir dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalanku. Setelah siamar yang ketiga adalah syub. Syub itu berbalik dari jalan yang salah, dari jalan yang sesat, kita kembali kepada jalan yang benar. Kepada hidayah yang dari Tuhan yang sejati. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bahkan dosamu yang sudah merah seperti kemisi akan putih menjadi salju. Haleluya. Nah, pagi hari ini saya membawakan tema sukses, hidup sukses dan berhasil karena disertai oleh Tuhan. Ya, seperti yang disampaikan Koferi tadi, Tuhan kekuatanku, aku tidak takut kepada apapun. Tuhan selalu menyertai kita. Dan yang ketiga, kita dimampukan oleh Tuhan karena kasih, karunia, dan anugerah dari Dia. Yuk kita buka Keluaran 33 maksud saya. Keluaran 33 ayat 15, 16, dan 17. Saya baca ayat 15 ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat 16, ayat 17 kita baca bersama-sama dan kita aminkan ya. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Kalau saya lihat di sana enggak kelihatan ya. Jadi saya lihatnya di sini yang tulisannya agak besar. Jadi ini ada satu dialog percakapan antara Musa dengan Tuhan. Apa sih yang diminta dari Musa kepada Tuhan? Ini dia yang kita akan belajar pagi hari ini supaya Musa dimampukan oleh Tuhan membawa umat Israel yang kurang lebih 2 juta dari Mesir masuk ke padang gurun dan masuk ke tanah perjanjian sesuai dengan firman Tuhan, tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Ini dia. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri Tuhan tidak pernah membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu maksudnya dari Mesir, karena orang Israel sedang dijajah, sedang menjadi budak, sedang menjadi hamba, ada di negara Mesir. Ayat 16, Bapak Ibu 2, 3. Kita baca bersama-sama, kita aminkan 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena apa? Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara semua yang telah menyimak firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu, merenungkan siang dan malam dan melakukan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka kita akan disebut orang bahagia dan beruntung di dalam hidup ini. Nah, dari pembacaan 3 ayat tadi ada 3 kunci yang Musa minta dari Tuhan supaya Musa dimampukan oleh Tuhan untuk membawa umat Israel sebanyak kurang lebih 2 juta orang. Haleluya. Saya tolong tanya, berapa lama orang Israel menjadi budak ada di Mesir? Di bawah kekuasaan Raja Firaun.
Anda tahu jawabannya berapa lama? Saya pernah sampaikan ini di Denpasar, Bali. Seminggu yang lalu tiba-tiba ada seorang ibu di tengah-tengah barisan tengah, diangkat tangan dengan suara keras, lugas dan tegas dia jawab 350 tahun Pak Pendeta. Saya mikir 350 tahun itu Belanda menjajah Indonesia. Jadi dia kepikirannya 350 tahun. Ada yang bisa membetulkan kira-kira berapa lama? Lebih dari 350 tahun. Berapa? Iya Pak? 4? Oh 4,5 abad. Kira berapa? Oh 450 tahun. Hampir belum tepat. Ada yang bisa perbaiki? Katanya sudah khatam Alkitab. 7 kali ngelotok Alkitab, kejadian wayu, tapi lali tengahnya ora tahu dibuka. Yang benar 430 tahun lamanya. Enggak percaya? Keluarkan. Keluaran 12 ayat 40. Keluaran 12 ayat 40, lamanya orang Israel menjadi budak ada di Mesir 430 tahun. Sekarang saya mengacu, memberi pengertian kepada Anda, Raja Daud pernah berkata seperti ini di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10. Manusia hidup itu biasanya rata-rata umurnya berapa Pak? 70 tahun. Kalau dia kuat sampai 80 tahun itu adalah anugerah. Lebih daripada 80 tahun kebanggaannya, mahkotanya adalah kesengsaraan. Saya memakai ukuran umur manusia 70 tahun. Kalau jadi budak 430 tahun berarti paling tidak 6 keturunan. Dari Mbah Buyote, lalu kemudian Mbah Kakonge, kemudian mbahnya, bapaknya, sampai anak cucunya jadi budak. Tuhan ingin memberikan kemerdekaan yang hakiki. Tuhan ingin membuat umat Israel mengalami yang namanya independen, bebas dari rasa tawanan dan menjadi budak. Itu sebabnya Tuhan memilih yang namanya Musa. Tentu ada sebabnya. Haleluya. Anda tahu apa sebabnya kok Musa yang dipilih diberikan hak kedaulatan untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir? Apakah tidak ada orang pintar, orang yang lebih cerdas daripada Musa? Banyak. Karena 2 juta. Tapi Musa yang terpilih. Ada yang tahu apa kuncinya? Saya kasih rahasianya supaya Anda ngerti. Ya, buka Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Ayat itu berkata, hati Musa paling lembut sejamannya. Sebelum dan setelah Musa tidak ada. Saya sudah mencari perpadanan arti kata hati yang lembut. Di Kamus Bahasa Indonesia ketemulah sama dengan rendah hati. Rendah hati dan rendah diri hampir sama mirip tapi beda. Rendah diri fokusnya kepada diri sendiri dan cenderung sombong. Tapi orang yang rendah hati fokusnya hanya kepada Kristus Yesus. Musa mendapatkan mandat dari Tuhan khusus untuk membawa umat Israel keluar. Apakah Musa orang bodoh? Tidak terpelajar? Ternyata usut punya usut. Yang kita tahu perjalanan hidup daripada Musa.
Sejak dia lahir, bayi mungil dihanyutkan di sungai Nil. Dan ditemukan oleh keluarga Firaun putrinya. Kemudian diasuh oleh mamanya sendiri. Dan tentunya waktu dia ada di kerajaan Firaun, semua ilmu sudah diberikan kepada Musa. Ilmu tata negara, filsafat, ekonomi, ilmu perang, dan lain sebagainya. Musa itu orang pandai dan jenius. Tapi dalam hal ini ada 3 kunci yang Musa minta. Karena dia merasa enggak mampu. Musa lebih menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Lebih berharap hanya kepada Tuhan. Makanya ada nyanyian bahasa Jawa yang bernama Gondel karo Gusti Yesus. Gondel apa gandul, Bu? Ya hampir sama ya. Pokoknya tadi Musa ngomong, Tuhan kalau engkau tidak pernah membimbing kami, engkau tidak pernah mengarahkan kami, jangan suruh kami pergi dari sini. Ingat baik-baik, Amsal pasal 3 ayat 5. Nak, percayalah kepadaku, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu, segenap jiwa dan ragamu, percayakanlah kepadaku. Waktu kita percaya dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ujungnya Yohanes 11:40 akan terjadi. Kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melihat kemuliaanku. Kunci yang pertama, minta dibimbing dan diarahkan supaya tidak salah arah dan salah tujuan. Ngerti ya? Saya akan masukkan lebih jauh lagi. Biasanya menjelang Natal seperti ini, Natal Anda tanggal 22 tadi saya sudah tanya kan. Nah biasanya pas acara Natal, baik itu ibadah Natal maupun itu perayaan Natal, biasanya ada seorang tamu pendeta atau gembala sidang akan bercerita 3 orang Majus. Dari negara antah berantah, mereka mendapatkan wangsit, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk bahwa di Yudea telah lahir seorang bayi, Raja Damai, di sebuah kota kecil namanya Bethlehem di tanah Yudea. Maka 3 orang Majus ini mempersiapkan ubur rambenya, emas, mur dan apa? Kemenyan. Itu gambaran Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Berangkatlah mereka di bawah bimbingan, di bawah petunjuk Sang Bintang Terang. Nanti Anda baca Matius pasal 2 secara lengkap. Awalnya 3 orang Majus ini nurut taat kepada Sang Bintang Terang. Siapakah bintang terang itu? Yohanes 8:12 Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut kepadaku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan beroleh terang yang sejati. Jelas sekali mereka nurut berangkat dari negaranya untuk menuju ke Yudea. Sampai di tengah-tengah persimpangan antara Yerusalem dan Yudea, Sang Bintang Terang rehat, berhenti. Tiba-tiba 3 orang Majus ini tidak rehat, tidak berhenti, tapi meneruskan perjalanan dan ternyata keliru. Harusnya ke Yudea, ketemu dengan bayi Yesus di kota Bethlehem, keliru pergi kemana? Yerusalem. Ketemu dengan siapa Bapak Ibu? Raja Herodes.
Inilah pangkal dari segala kesengsaraan dan penderitaan. Setelah 3 orang Majus lapor kepada Raja Herodes, Herodes menjadi murka, menjadi marah karena telah lahir seorang raja yang membahayakan daripada tampuk kekuasaannya. Maka setelah 3 orang Majus pergi, dia kumpulkan semua pasukannya untuk pergi ke Israel. Tolong dikeluarkan Matius pasal 2 ayat 16. Apa perintah daripada Herodes? Siapapun bayi yang umurnya kurang dari 2 tahun yang ada di Israel, bantai, bunuh, habisi. Coba Anda bayangkan, gara-gara 3 orang Majus tidak nurut, tidak taat, di bawah bimbingan Sang Bintang Terang, maka memakan korban yang sedemikian banyaknya. Ayo kita introspeksi diri. Mungkin tahun 2023, 24 yang sudah kita jalani, kita belum dijawab sama Tuhan. Itu hanya merupakan sebuah impian buat kita. Apakah kita sudah benar-benar menyerahkan kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan, atau kita masih memakai kemampuan hikmat kita manusia? Kita merasa bisa. Selama kita merasa mampu dan bisa, Tuhan tidak bisa bekerja. Dia hanya dibiarkan tidur di bagian dek kapal karena murid-muridnya merasa mampu. Tapi waktu ada angin ribut yang semian, baru mereka minta tolong. Seringkali dalam hidup ini kita menjadikan Yesus bahan serap. Haleluya. Yuk kita ubah paradigma kita yang keliru untuk masuk di tahun yang baru. Untuk kita minta dibimbing, minta roh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sebab Wahyu pasal 2 ayat 10c yang terakhir berkata, hanya orang yang setia sampai pada akhirnya yang akan menerima mahkota dan kemuliaan. Mungkin kita awal-awal kita taat setia, tapi di tengah jalan kita bisa tidak menjadi taat lagi. Saya kasih contoh, keluarkan Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 22, Kejadian pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 itu belum ada hujan. Ya, lalu Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, karena engkau satu-satunya orang benar di mataku, engkau adalah sahabatku, bergaul karib dengan aku, manunggal dengan Tuhan, aku memberitahu kepadamu rahasia sebuah kehidupan. Karena kejahatan manusia sudah sampai di ujung langit, Nuh, aku akan menghabisi, aku kecewa telah menciptakan mereka. Terkecuali dengan engkau. Itu sebabnya Tuhan ngomong, Nuh, kamu harus membuat satu perahu, satu bahtera yang panjang. Berapa panjangnya Bapak Ibu? Ada yang tahu panjangnya berapa? 300 hasta. Lebarnya 50 hasta, tingginya 30 Kejadian 6:22. Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan, tidak meleset, tidak kurang, tidak lebih. Padahal saya katakan tadi, Kejadian 1:2-5 tidak ada hujan. Yang ada cuma tetesan embun. Gawe peraune buat kapalnya, buat baterainya di atas bukit. Ini pekerjaan impossible, tidak masuk di akal. Kalau buat perahunya di kota kami Semarang masih cengli, masuk akal. Sebab kalau hujan banjir. Nah ini belum ada hujan di atas gunung. Pasti orang-orang pada waktu itu menganggap bahwa Nuh adalah si ginting, sinting, gila dan miring.
Tapi Nuh tidak peduli. Dia lebih takut, lebih taat kepada Tuhan sekalipun impossible. Tidak masuk di akal. Nah, Nuh nurut ya, taat ya, setia ya sama Tuhan. Tuhan ngomong berfirman begini, Nuh, nanti waktu engkau masuk ke dalam bahteramu, ingat Nuh, firmanku, engkau masuk lebih dahulu sebagai imam kepala keluarga, diikuti istrimu, baru anak-anakmu, menantumu dan lain sebagainya. Gampang gak firmannya? Cuma masuk ke dalam bahtera, Nuh pertama sebagai imam, istri, anak-anak. Tolong dikeluarkan, 7:13. Kejadian 7 ayat 13. Anda baca baik-baik. Nuh masuk, diikuti dengan Ham, Sem, dan Yafet. Baru istrinya. Haleluya. Untuk membuat perahu yang impossible, yang tidak masuk di akal. Nuh mengerjakannya tepat seperti yang Tuhan inginkan. Tapi hanya untuk masuk ke dalam bahtera. Dia tidak nurut lagi. Hati-hati. Tuhan kuciwa. Untung ususnya Tuhan itu dari Jakarta sampai Seswek Surabaya. Panjang. Dia bisa maklumi dan memaafkan Nuh. Lalu Tuhan ngomong lagi begini, Nuh, setelah 40 hari air bah aku surutkan. Ingat Nuh, sekali lagi ingat Nuh, warning buat kamu. Waktu engkau keluar dari bahtera, kamu duluan, istrimu, anak-anakmu. Saya tunjukkan sekali lagi, 8:18. Kejadian 8 ayat 18. Anda baca baik-baik. Lalu keluarlah Nuh, diikuti dengan siapa Bapak Ibu? Anak-anaknya. Coba kita merenungkan dari sini, mengambil satu kesimpulan saja. Nuh ternyata juga bisa tidak menjadi taat kepada Tuhan. Hati-hati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kenapa sih Tuhan nyuruhnya suami, istri, anak-anak? Dengarkan saya. Mujizat Tuhan yang pertama kali bukan orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati dibangkitkan. Itu pekerjaan yang besar. Tetapi mujizat yang pertama, Yohanes pasal 2. Tentang perjamuan di Kana. Bicara perjamuan itu adalah perkawinan. Tuhan sangat menghargai, memberikan apresiasi yang lebih untuk sebuah keutuhan keluarga Kristen. Anda tidak percaya? Saya buktikan. Umur Yesus 1 tahun, pertama sampai 30 tahun hanya dihabiskan di dalam keluarga. Baru 3 tahun sekian, karena umur 33 Yesus wafat. 3 tahun kurang lebih baru dia melakukan pelayanan kasihnya. Tapi saya beritahu, sekalipun cuma 3 tahun, tapi lebih daripada cukup untuk merubah sejarah manusia. Hidupnya begitu berdampak, menjadi berkat yang luar biasa. Dia begitu menghargai keutuhan sebuah keluarga Kristen. Makanya Anda hati-hati dengan keluargamu, jangan buka celah sedikit pun dan iblis masuk, si jahat itu memperangkap dan memperdaya kita. Ini contohnya. Anak pemberontak, anak liar karena hasil dari orang tua yang tidak benar.
Karena orang tua saya cerai, saya anak nomor 1, hancur Bapak Ibu. Tapi saya bisa sadar karena saya bukan dilahirkan dari keluarga Kristen. Amburadul, hancur-hancuran. Semua ini karena anugerah Tuhan, kalau saya bisa diselamatkan bahkan boleh menjadi hambanya. Saya kasih contoh lagi. Kehidupan Abraham dimulai di Kejadian pasal 12 dan selanjutnya. Tuhan berjanji akan memberkati engkau menjadi kaya, amat kaya dan sangat kaya. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan kepada Abraham. Kejadian pasal 12 Tuhan berfirman, Abraham keluar dari negerimu, Ur Kasdim, pergi ke satu tempat yang Abraham tidak pernah tahu kemana. Lalu Abraham itu punya keponaan namanya Lot. Dan dia sayang kepada Lot sehingga Lot diajak untuk merantau, untuk pergi bareng-bareng. Nah karena Abraham itu diberkati Tuhan, mau gak mau Lot kecipratan berkat dari Tuhan. Kejadian pasal 13 menceritakan gembala sama gembala ribut, ternak sama ternak tukaran. Akhirnya si gembala cerita lapor sama Abraham. Lalu Abraham memanggil Lot dan berkata seperti ini. Dengan hati yang bijaksana, dia berkata, Lot kita ini kerabat, tidak baik kita ribut. Sekarang begini Lot peraturan, kalau engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Artinya mereka berpisah, jangan sampai gembala ribut sama gembala, domba sama domba karena ternak mereka begitu banyaknya. Lalu tiba-tiba karena Lot diberi kesempatan untuk memilih yang pertama kali apa yang dia lihat yaitu sepanjang lembah Yordan. Kata orang ijo royo-royo. Ternaknya tidak akan kekurangan makanan dan minuman. Sepertinya Abraham kecewa. Karena dia mendapatkan yang tidak baik. Padahal Lot cuma ngikut. Mestinya Abraham yang milih lebih dahulu bukan Lot. Kata orang Chinese, Lot ini bocengli. Tapi kenyataannya seperti itu. Tapi namanya Abraham, bapak segala orang beriman. Dia tidak pernah terpengaruh dengan keadaan. Dan ternyata benar dalam perjalanan waktu ternyata di lembah Yordan ada 2 kota yang terkutuk yaitu apa? Sodom dan Gomora. Kembali dosanya naik ke atas. Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham, aku akan habisi Sodom dan Gomora. Karena ada keponakanmu di sana, suruh dia keluar. Apa yang dilakukan Abraham? Kejadian pasal 18, sepanjang malam Abraham bergumul, berdoa syafaat untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Sampai dia bargaining, tawar-menawar. Tuhan kalau ada 50, 45, 40, sampai 10. Tidak ada orang benar. Abraham ngomong sama Lot, Lot ingat kamu keluar cepat dari Sodom dan Gomora. Tuhan murka akan memusnahkan. Tapi ingat Lot sesuai firman Tuhan, jangan pernah sekali-kali menengok ke belakang. Cerita selanjutnya kita tahu, Lot selamat, tetapi istrinya tidak melihat kemana Bu? Belakang. Jadi apa Bu? Tiang bendera, salah. Ibu kebanyakan nonton sinetron. Jadi tiang garam. Lot hanya melihat secara kamuflase. Lot hanya melihat dengan mata jasmani, fata morgana. Kita tahu bagaimana kita diperdaya, dipikat oleh si jahat.
dengan kemanisan daripada dunia ini. Apakah Anda tahu itu hanya semu dan tipuan? Haleluya. Buktinya Lot, keturunannya Bani Moab dan Bani Amon terkutuk selama-lamanya. Ini sebab akibat daripada tidak nurut dari petunjuk dan aturan main dari Tuhan. Yang kedua, ayat 16. Setelah Musa minta dibimbing dan diarahkan supaya tidak salah arah dan salah tujuan. Yang kedua, ayat 16. Tadi Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak menyertai kami, kalau engkau tidak bersama dengan kami Tuhan, jangan suruh kami pergi dari tempat ini. Begitu pentingnya penyertaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Nah, aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Aku Allah Immanuel yang selalu menyertaimu. Ayat 6-nya. Apa yang bisa diperbuat manusia terhadap engkau? Haleluya. Contoh, karena di sini banyak anak muda, saya memakai penokohan Yusuf. Anda mau tahu kenapa Yusuf bisa berhasil, apa yang dia kerjakan, apa yang dia usahakan, karena selalu disertai oleh Tuhan. Buka, ini dia kuncinya. Kejadian 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2 kita tahu peristiwanya. Waktu Yusuf mempunyai mimpi, visi dan misi akan menjadi orang hebat, seorang pemimpin di negara antah berantah. Waktu dia sampaikan mimpinya kepada ayahnya, kepada saudara-saudara, apa yang dia terima bukan didukung, bukan disupport, tapi mau dibunuh. Enggak jadi dibunuh, takut dosanya tertumpah, darahnya akhirnya masuk ke dalam sumur. Supaya binatang buas yang makan. Mereka merasa tidak berdosa. Ada rombongan Tuan Potifar lewat, mereka berpikir lagi. Kenapa tidak kita karyakan, kita jual, cuan. Akhirnya Anda mau tahu, Yusuf ada menjadi hamba, menjadi budak di kerajaan daripada Tuan Potifar. Dan ayat selanjutnya beberapa cerita mengatakan istrinya memaksakan kehendak untuk berbuat sesuatu yang tidak benar bersama Yusuf. Tapi Yusuf menjaga kekudusannya sehingga dia tidak pernah terpengaruh kepada keadaan. Dia lebih takut kepada Tuhan daripada kepada istri Potifar. Karena merasa difitnah oleh istrinya dengan fakta yang berbeda, akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara. Dibatasi hidupnya dengan jeruji besi dan tembok. Apakah ini yang dinamakan dia akan menjadi orang besar di negara antah berantah? Nyatanya dia jadi narapidana. Tapi dengarkan saya. Kejadian 39 ayat 2 berkata, apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf selalu membuahkan hasil signifikan. Karena kuncinya yang kedua, Tuhan selalu menyertai Yusuf. Bahkan yang lebih aneh lagi, keluarkan ayat 21, tetap di pasal yang sama, Kejadian 39 ayat 21. Sekalipun Yusuf menjadi narapidana, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan tetap menyertai Yusuf, bahkan kepala sipir penjara begitu mengasihi daripada Yusuf sang narapidana. Apa tumon Bapak Ibu dan Saudara. Kalau bukan karena karya Tuhan tidak masuk di akal, impossible. Dan sampailah Yusuf bisa mengartikan mimpi daripada Firaun. Dan Yusuf mendapatkan hak veto sepenuhnya untuk menjadi penguasa ada di negara Mesir. Hanya satu tingkat di bawah Firaun.
itu pun Firaun membuka cincin meterai kerajaannya. Nanti Anda baca Kejadian 41 ayat 40 sampai 42. Raja Firaun membuka cincin meterainya dan dipakaikan kepada Yusuf. Yusuf dilantik dan sejak hari itu Yusuf mempunyai kuasa yang tertinggi. Terus Yusuf diberikan oleh Tuhan hikmat marifat daripada sorga, 7 tahun masa kekeringan, 7 tahun masa kelimpahan. Di masa kelimpahan itulah Yusuf mengumpulkan gandum. Dan Anda mau tahu, dilanda kelaparan yang begitu hebat, termasuk daripada keluarga Yakob papanya, dia suruh anak-anaknya untuk membeli bahan makanan di Mesir. Waktu mereka lihat dari kejauhan, mereka nggak pangling, itu adiknya yang pernah mereka buang, yang pernah mereka jual. Tiba-tiba sekarang menjadi seorang pemimpin. Maka kecutlah hati mereka, kecillah hati mereka. Bisa saja Yusuf menggunakan kedaulatannya untuk memenjarakan, menyiksa, bahkan membunuh saudara-saudaranya. Tolong keluarkan Kejadian 45 ayat 15. Kejadian 45 15. Anda mau tahu opotumon yang kedua. Begitu Yusuf tahu itu adalah saudara-saudaranya, maka dihampirilah, kemudian dipeluklah mereka dan mereka bertangisan. Artinya Yusuf tidak dendam. Dia move on, bisa melupakan, memberi, melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang sudah menjolimi dia. Bahkan Yusuf berkata, Kejadian 50 ayat 20. Kalian telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, merancangkan yang tidak benar. Tetapi Tuhan Allahku yang aku sembah, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Dia merendah-rendahkan yang terbaik untuk hidupku. Roma 8:28. Sekarang kita tahu Tuhan turut bekerja sama mendatangkan setiap kebaikan dari setiap masalah. Semua akan dibuat indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Yang ketiga, 2 menit lagi waktu saya sudah habis. Tadi sudah diberi kode sama istri saya. Yang ketiga yang tidak kalah hebatnya, rahasia yang Musa minta kasih karunia dan anugerah dari Tuhan supaya dimampukan. Yang namanya kasih karunia itu tidak bisa dibeli. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma untuk kita. Contohnya Lukas 1:30, ini ada hubungannya dengan Natal. Lukas 1:30 bisa dikeluarkan, seorang malaikat menghampiri daripada Maria, ibu Yesus. Dia berkata apa? Jangan takut ibu, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan daripada Tuhan. Apa kasih karunia-Nya? Engkau akan mengandung seorang benih ilahi dan engkau menamai dia Yesus karena Maria tidak pernah bersetubuh secara manusia. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kasih karunia anugerah Tuhan? Sepanjang sejarah di dalam Alkitab, Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang besar yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dia berkata, 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Aku ini tidak layak disebut sebagai seorang rasul karena kejahatanku. Aku telah membunuh nabi-nabi Tuhan. Aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Aku telah membakar gereja. Tetapi kalau sekarang aku ada sebagaimana aku ada, itu semua karena kasih karunia dan anugerah dari siapa? Itulah yang dinamakan kasih karunia, pemberian gratis yang kita terima.
contoh dalam Alkitab. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10 kita bertemu dengan seorang tokoh anak muda yang bernama Yabes. Yabes dilahirkan dalam kesialan, anak tanpa pengharapan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yabes? Dia menyadari dirinya, dia merasa enggak mampu, dia angkat tangan, dia berseru kepada Tuhan dan berdoa. Maka Tuhan mengubah nasibnya. Anda mau tahu? 1 Tawarik pasal 1, 2, 3, kemudian lompat pasal 5, 6, 7, itu tidak ada cerita. Itu di situ cuma disebutkan silsilah dan silsilah keturunan. Tapi khusus di pasal 4 ayat 9 dan 10 diselipkan cerita tentang Yabes, si anak sial yang hidupnya dirubah oleh Tuhan karena apa? Kasih karunia dan anugerah. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai 11 kita ketemu dengan Yefta, seorang pahlawan dari Gilead yang gagah perkasa tapi sayang 1000 sayang, mohon maaf kata saya agak kasar, anak seorang perempuan sundal atau pelacur. Haleluya. Seperti nasibnya sama seperti Yabes. Tapi begitu Yefta sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, mengikuti semua daripada petunjuk Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apa yang dikerjakan, maka apa yang diperbuat akan menghasilkan hasil yang signifikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan yang terakhir, tidak cuma anaknya pelacur sundal, si pelacur sendiri Yohanes 8, kita ketemu dengan seorang tokoh namanya siapa? Maria Mercedes, Bu. Salah. Maria Magda, hidupnya kotor, berlumpur dengan dosa. Tapi setelah bertemu dengan Yesus, mendapatkan anugerah yang begitu panjang, dalam dan lebar, maka Maria dimampukan oleh Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Dan dia menjadi pengikut murid yang setia. Buktinya, waktu Yesus disalib, semua murid-muridnya kocar-kacir. Enggak ada yang berani menampakkan diri. Kecuali ibu-ibu dan Maria Magdalena. Bahkan Yohanes pasal 20, pagi-pagi benar Maria mendatangi kubur Yesus. Mau melihat daripada jasadnya, ternyata sudah tidak ada. Karena itu hari yang ketiga Yesus sudah bangkit. Nangis dia, ditemui sama malaikat, ibu kenapa engkau menangis? Dipikirnya itu penjaga yang mencuri daripada jasadnya Yesus. Dan akhirnya Yesus berkata, akulah yang kau cari. Haleluya. Saya beritahu orang yang sudah bertemu face to face dengan Yesus, sudah manunggal. Dia sampai mati pun tetap setia kepada Tuhan. Dan saya berharap jemaat GPDI Sion Permai juga menjadi contoh bagi orang lain untuk kita menaruh dan menempatkan hidup kita setia kepada Tuhan. Jalan-jalan ke pasar, Bu, beli tomat, akhirnya firman pun tamat. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Sekarang tutup Alkitabmu, tutup mata Anda, tapi jangan tutup nyawamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Perjalanan hidup kita di tahun 2025 tidak mudah. Penuh dengan intrik-intrik. Penuh dengan misteri. Tapi ketahuilah, kalau engkau pegang 3 janji Tuhan ini seperti yang diminta oleh Musa. Sekalipun kau melewati padang gurun tidak ada kehidupan. Yang ada cuma binatang buas yang siap untuk menekan engkau. Engkau tidak perlu takut karena Tuhan adalah perisai dan kekuatan kita. Dia yang berperang bagi kita
dan kita akan diam saja untuk menggapai kemenangan sesuai dengan janjinya Roma 8:31. Jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? 6 ayat berikutnya 8:37. Saudara dan saya jemaat GPDI Sion Permai sudah ditentukan lebih daripada pemenang. Ayo kita mempunyai semangat untuk menahan segala penderitaan kita. Puji nama Tuhan, hanya orang-orang yang tawar hati dia akan jatuh, dia akan lemah dan dia akan mundur. Tapi khusus buat kita, sekalipun kita jatuh 7 kali, kita akan bangkit kembali karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Bapak di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh masuk ke dalam loh hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami tetap kuat, tetap tabah, tetap percaya diri untuk masuk di tahun 2025 menjadi modal kami, sebab kami tahu Tuhan Engkau selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kami butuh yang namanya kasih karunia dan anugerah-Mu, dan kiranya Tuhan bukan dengan kekuatan kami, tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami, Tuhan memberikan petunjuk-Mu yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan sesuai dengan status kami masing-masing Tuhan, semuanya boleh dibuat menjadi berhasil dan sukses. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Gembala senior kami yang kami kasih, Ibu Andreas Tuhan. Di hari-hari ini Engkau memulihkan kesehatannya. Kakinya menjadi lemah Tuhan, kami percaya karena mengasihi Engkau Tuhan. Dia mengorbankan segala-galanya sebagai gembala yang baik, rela menyerahkan nyawanya untuk setiap domba-dombanya. Oleh sebab itu Tuhan beri kesehatan yang prima, beri kekuatan dan kemampuan, akal, hikmat, marifat, sehingga boleh menatap hari esok penuh dengan harapan. Bersama dengan anak-anaknya, dengan menantu yang tergabung di dalam pelayanan ministry ada di GPDI Sion ini Tuhan. Engkau memakai keluarga ini menjadi keluarga yang berdampak, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan untuk Tuhan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Memberkati pada umumnya jemaat yang sudah hadir Tuhan dengan berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Baik rumah tangga mereka, perkawinan mereka, ekonomi mereka, semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Sebab jemaat-Mu GPDI Sion adalah orang-orang yang sungguh takut kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepadamu. Akhir daripada ini semua Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan, karena Engkau yang berhak menerima segala pujian kami. Mari saudara kekasih Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan. Mendapatkan satu berkat firman Tuhan yang membangun iman kita, saya atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Kristiawan dengan Ibu, dan kita juga berdoa supaya tim ini dipakai Tuhan di dalam pelayanan misinya untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Puji Tuhan, saya sampaikan berita gereja. Acara ibadah di tempat ini setiap hari Kamis ibadah wanita yang dimulai jam 4 sore dan ibadah doa puasa setiap hari Kamis jam 8 pagi, ibadah doa malam secara online lewat Zoom jam 7 malam, dan ibadah kaum muda setiap hari Sabtu jam 7 malam. Hari Minggu seperti hari ini ibadah raya jam setengah 8 pagi. Dan minggu depan kita sudah masuk di bulan Desember, tanggal 1 Desember ibadah akan kembali dilayani oleh Ibu Gembala dengan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi minggu depan awal bulan kembali kita akan mendapatkan berkat perjamuan kudus, dan tanggal 8 Desember akan kembali dilayani oleh Bapak Yudi Susanto, tanggal 15 akan saya layani, dan tanggal 22 Desember kita sudah masuk di dalam perayaan Natal, ibadah akan diadakan pada jam 4 sore seperti tahun-tahun yang lalu, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Verli.
dengan tema Immanuel. Dan sekali lagi Natal sudah dekat, jemaat yang terbeban tergerak untuk memberikan persembahan Natal dapat melalui amplop yang sudah saya bagikan atau dapat transfer ke rekening BCA kepada bendahara kita, Bapak Tan King Teng. Demikian berita gereja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada WL. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Kita naikkan satu pujian, selamanya Kau Tuhanku. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, kuasa dari tahta-Mu, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan Roh-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhan, Kau yang terutama Tuhan, terutama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dan ku lepaskan pengharapan. Oh, selamanya Kau Tuhan, Kau Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jangan lepaskan pengharapan-Mu. Ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Oh, dapat di dalam. Firman-Mu telah disampaikan kepada kami semuanya, biar itu menjadi berkat bagi kami. Walaupun hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, Tuhan, kami rindu Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kami, selalu mengingatkan kami Bapa, biarlah kami seluruh jemaat, kami hidup di dalam kasih karunia Allah, sehingga kasih karunia-Mu Tuhan, tidak henti-hentinya ada di dalam kehidupan kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman-Mu. Walaupun sudah sepuh, tapi Tuhan beri dia semangat, beri dia kekuatan Tuhan, kesehatan. Supaya di mana-mana dalam pelayanan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati pemain musik, berkati yang memimpin pujian, Tuhan campur tangan semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih karunia Allah, berkat Allah, anugerah Tuhan Yesus selalu ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus selalu menyertai kami. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.